Kaget gua. Ada yang lompat dari atas ke bawah. Jadi kan balkonnya kan gini, Rattle L gitu. Balkon. Nah dari sini tuh lompat ke bawah. Tapi kena ke ubin. Aduh. Di atas tuh lari. Brrr, udah gitu sambil teriak. Kayak teriak orang minta tolong. Tolong. Selalu denger gak Sa? Gue bilang. Sam lu denger gak Sam? Itu semua pada denger bang. Pada bangun semua. Semua orang ada di situ. Iya teriakannya kenceng. Ruku begini bang, gue ruku begini nih. Posisi gue ngambil begini. Gue bangun begini. Gue ngeliat dari belakang kaki gue tuh perempuan, ya kan? Matanya tuh merah. Cewek matanya merah. Tapi tuh banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi narasi misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narsum yang punya pengalaman horor, kejadian aneh. Nih bener-bener di luar nalar. Di tempat dia nginep di daerah Puncak. Nah kita ngobrol aja langsung sama narasumber kita kali ini. Bang Alvaro. Iya bang. Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat bang. Nih kali kedua nih Bang Alvaro mampir ke narasi misteri. Bener, dan cerita yang satu ini sih dari kisi-kisinya gue udah ngerasa kayak bener-bener aneh apa yang lo alamin sebenarnya. Iya bang. Nah lo nginep ini di daerah Puncak. Puncak bang. Ini tahun berapa kejadiannya? Tahun 2021. 2021. Ini lo lama ya di sana ya? 5 hari bang di sana. Nginep 5 hari di sana. Hari. Ada acara apa tuh? Ulang tahun temen gua. Oke. Perempuan. Ulang tahun ngerayain di sana. Ini berapa orang saat itu bang? 20 orang bang. Oh. Sebanyak itu ya? Sebanyak itu bang. Dari awal udah serame itu atau gimana? Enggak, pas hari ketiga baru pada datang bang. Oke. Hari pertama? Hari pertama gua bertiga doang. Itu ngapain tuh? Hari pertama kan gua datang nih. Bertujuh orang nih, orang nih yang punya acara. Gitu kan, gue, Sam, Indra, ya, Salsa, Fitri. Yang ulang tahun? Si Salsa. Oke. Datanglah nih gue di situ. Nah si Salsa sama temen-temennya si Indri sama ceweknya si Indra kan, dia tuh cuma pengen lihat doang lokasinya. Oh, kenapa awalnya lebih dikit? Karena buat survei tempat acara. Acaranya sendiri di hari ketiga. Oke. Tapi dari awal lo di sana itu emang udah banyak kejadian janggal tuh ya? Banyak banget bang. Oke. Kayak gue digangguin, orang lompat dari itu. Banyak lah bang. Nah kita tahan dulu ya bang ceritanya. Siap, ya bang. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Bang Alvaro di tempat dia nginep ini, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Alvaro kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Alvaro, iya, kejadian di villa ini dan dengan teman-teman lo ini seperti apa bang? Jadi gini bang, di bulan Maret itu bang ya, di bulan Maret, gue itu mau ngadain party ulang tahun. Nah, temen gue yang ulang tahun ini nyuruh gue nyari villa bang. Nah, gue cari itu bang di sosmed, ya kan. Alhamdulillah ketemu tuh bang, gue chatan kan tuh sama si pemilik villanya kan, nggak tahu pemilik nggak tahu calo ya. Gue chatan, nego harga, akhirnya cocok lah tuh harga. Gue bilang, ya udah pak, saya sewa 5 hari ya, gitu kan. Buat tanggal berapa, kata gitu kan. Tanggal sekian lah gitu kan, ulang tahun itu. Nah pas gue sewa itu kan emang belum buat ulang tahun kan, karena kan pas acara ulang tahunnya itu kan
tiga hari sebelum ini gue udah harus siapin gitu, makanya gue sewa 5 hari. Setelah itu berangkatlah gue tuh pagi-pagi bang. Berangkat pagi, gue bertujuh, cowok 3, cewek 4. Nah gue berangkat sambil persiapan lah tuh, bawa barang-barang yang diperlukan kan ke villa tersebut kan. Nah, teleponan lah itu gue sama pemilik, Pak saya udah sampai nih sesuai titik soal lokasi kan, saya di depan gang gitu kan. Oh ya udah sebentar gitu kan. Adalah sekitaran 15 menit lah saya nunggu. Akhirnya dia nelfon, dia bilang sini ke Indomaret gitu kan. Nyamperin lah ke Indomaret. Akhirnya diajaklah ke titik lokasi yang dituju gitu kan. Nyampe, itu villanya emang enak banget. Villanya tuh nggak kayak horor, tapi emang bener murah, murah, tapi bagus. Itu 8,5, 850. Ada kolam renang, ada kayak karaoke gitu kan, kamar 4 tingkat gitu kan. Nah, kan saya 5 hari di situ kan. Udah masuk nyampe, nah bayar, orang itu pergi. Nah saya prepare itu bang, saya ambil muter kan, ini titik lokasinya mau di mana buat acara ulang tahunnya tiup lilinnya di mana gitu kan. Saya bilang itu, ini di sini aja dia bilang gitu. Temen saya, oh ya udah. Nah sambil saya mau dekorasi kan tuh semua kan, sama temen saya tuh bertiga cowok kan, muter nih buat ini aja di sini nih gitu kan. Dan aku kumpul di sini, nah ini party ntar di sini gitu kan. Ya cukup lah. Nah tadinya kan party itu kan mau di kolam renang. Nah tapi kan kolam renang itu kan outdoor, takutnya hujan gitu kan. Ya udah, kalau seandainya kan emang nggak hujan, bisa kita minum-minum di luar gitu, lihat kondisi cuaca dulu. Nah akhirnya setelah itu sorenya dia pulang lah. Bang gue pulang dulu ya, karena gue besok masih ngampus gitu kan. Oh ya udah. Nah lu datang kapan lagi? Lusa gitu kan. Oh berarti pas hari ketiga ya kita di sini. Iya bener. Oh ya udah. Pulanglah mereka, pamit. Nah di situ tinggal gue bertiga sama temen gue nih bang, gue bertiga sama temen gue. Nah emang awal tuh nggak ada apa-apa, gue nggak merasa tuh bahwa tuh villa tuh serem nggak. Dan enak-enak aja villa kayak seperti biasanya gitu kan. Duduklah gue bang, duduk berdua sama temen gue. Nah temen gue ini, si Indra ini, langsung lah ke atas. Nah teriaklah di atas, Bro, kamar gue di sini ya, dia bilang gitu. Yang mana gitu kan? Saya bilang, kita lah lihat sikon dulu, soalnya kita di sini 20 orang gitu kan. Kalau seandainya emang gak cukup, ya kita rame-rame tidur. Oh ya udah. Nah, istirahat lah kita tuh. Istirahat, mau maghrib kita bangun. Nah, pada nonton kan tuh saya sambil ngerokok, nonton. Ada suara orang kayak berenang bang. Ih siapa yang berenang tuh gitu kan. Saya ngelok nggak ada orang. Awal saya nggak berpikir tuh, udah biarin aja deh. Gitu kan, nggak mau kepo juga kan, nggak mau dicek dulu siapa yang berenang. Kayak suara nyebur, orang nyebur ber gitu kan. Saya lihat nggak ada apa-apa. Temen saya juga bilang, lu denger gak sih? Iya gue denger. Nah udahlah, biarin aja. Nah setelah itu saya ke atas lah. Saya ke atas sendiri, mau ngambil sweater kan karena kan dingin kan. Saya ngambil. Nah itu pas saya mau masuk pintu tuh kayak ada yang lewat di belakang. Kayak ada yang lewat, kayak yang lewat kayak gimana ya? Pokoknya kayak melintas gitu lah. Saya nengok, nggak ada apa-apa. Inilah, saya ambil sweater, turun lagi ke bawah. Nongkrong lah di depan nih kita nih bang. Sambil nyanyi-nyanyi kan, kita juga bawa gitar kan. Sambil nyanyi bawa gitar. Nah, udah gitu kayak ada yang, apa sih namanya, ngejerit gitu, gimana sih? Perempuan teriak. Bukan ngejerit tapi kayak, woi gitu kan. Nah saya pikir kan, tetangga dong, emang di sebelah itu tuh ada juga. Mungkin karena nggak boleh berisik, udah kita nggak usah main gitar deh. Nah, ke atas lah kita bang. Ke atas itu benar ada orang berenang. Maksudnya kayak ada suara berenang lagi. Siapa sih yang berenang kayak gituin kan? Coba lihat. Nah, lihatlah sama temen saya tuh si Sam tuh, karena kan saya berdua tuh ke atas. Nah si Indra kan ke depan tuh lagi telepon sama ceweknya. Si Sam tuh ke bawah lah bang. Saya ngelihat, karena kan di atas balkon itu kan kaca begitu bang, atas bawah tuh kaca
kaca full kaca gitu kan, kelihatan kan kalau ini pemandangannya. Dilihatlah sama dia ke bawah. Saya bilang, siapa Sam gitu kan? Nggak ada orang, dia bilang gitu. Oh ya udah tunggu situ, gue ke bawah gitu kan. Saya ke bawah. Kan kalau dari tangga itu ke kanan kolam renang, ke kiri keluar, gitu kan. Saya ke kanan. Ih, si Sam kemana? Pas saya madep belakang, pintunya begitu ngablak tuh. Dia lagi duduk di teras depan, dari jongkok. Ih, kok di situ? Saya samperin. Saya mau ngecek tadi, gitu kan. Kan gue tunggu situ, saya gituin kan. Apaan orang gue belum ngecek? Gue minta anterin sama si Indra. Lah, gue bilang, tadi lu perasaan bilang nggak ada orang. Gue ngomong sama lu dari atas. Lu bilang nggak ada yang berenang katanya lu. Dia bilang, sumpah gue nggak ada ke situ. Gue langsung ke bawah, langsung mamperin si Indra. Maksud gue takut sendiri. Gue mau ngecek bareng gitu kan. Ah udahlah, saya bengong kan. Serius lu? Iya serius, nggak ada kata gitu kan. Gue ke situ. Nah si Indra masih teleponan tuh. Saya teleponan, dia ngomong, ada apaan sih? Ngomong gitu kan. Enggak, tadi gue udah dengar suara orang berenang. Yang anehnya teman saya nggak dengar, mungkin karena jauh kali ya posisinya ya. Karena kan saya di atas ya. Tapi kalau saya pikir atas itu tuh jauh dibandingkan dia harus keluar tuh, gitu kan. Posisi saya masih Indra tuh jauhan saya, karena kan saya di atas. Gitu sih. Emang sih saya di balkon atas gitu kan. Nggak ada orang berenang, gue nggak dengar kata gitu. Udah deh tuh. Duduklah kita di teras nonton udah nonton aja nonton TV tuh. Di situ ada orang kayak lewat lagi bang di kolam renang. Jadi tuh kayak ngeliat nonton TV begini nih, kan TV nih. Jadi tuh TV-nya begini bang, TV-nya madep sini, tetep nih kolam renang nih. Jadi tuh kayak sekilas saya nengok langsung, oh orang. Saya nonton lagi tuh, nonton Sinda lah ke atas bang. Udah gue tidur duluan ya, dia bilang. Udah malam juga, oh ya udah, bilang. Tidur dulu ke atas dia. Saya masih berduaan ini. Nah, setelah Sinda ke atas, si Sam mau ke dapur mau ngambil air bang. Mau ngambil air. Nah, dia naruh gelas bang. Naruh gelas tuh di kayak dekat. Gua naruh kulkas kayak maksudnya. Kayak apa sih ini, meja, bukan meja, apa sih tempat kayak kompor gitu, tatanan kompor yang batu-batu itu, keramik. Ditaruh di situ sama dia. Dia ngambil kulkas ke belakang. Pas dia nengok, itu harus diterisi. Lah, kok bisa? Nah, gue juga bingung bang. Dia ngomong kan si Sam, "Ro, lo ngisi gelas gue." Gue bilang, "Lah, gue dari tadi di sini." Gue gituin kan. Langsung lah dilari nyamperin saya. "Ro, gue nggak perlu lupa," dia bilang gitu. "Gue nggak perlu lupa. Gue naruh gelas, gue mau ngambil air. Gue manggil lo aja nih, botol masih gue pegang." Gitu. Gue nggak tahu siapa ngisi air. Masa sih, saya gituin kan. Beneran. Gue mau meyakinkan bahwa bener gak nih gelas ada airnya. Gue ke dapur, gue lihat nggak ada bang, kosong. Tapi dia ngeliatnya ada air. Gue bilang, lu jangan main-main dah lagi kayak gini. Gue bilang gitu kan. Maksud gue tuh lu jangan coba buat nakut-nakutin juga. Dia kalau seandainya udah sumpah masa itu, oh berarti saya apalagi sampai bawa nama lu ya. Dia tuh udah yakin bener. Sumpah gue nggak bohong, masa gue bohong. Gitu kan. Ada airnya, ada air bening kan, air putih kan. Ada air putih di gelasnya gitu kan. Ya udahlah, gue bilang nggak usah halu lah gitu kan. Ayo. Ya bener dah, gue nggak bohong kata dia gitu kan. Nah di situ dia minta pulang. Itu hari pertama bang. Hari pertama. Nah udah jam 12:30 tuh. Udah yuk naik aja yuk atas yuk. Gue matiin TV bang. Gue nyampe pertengahan tangga, TV nyala tapi suara kenceng. Aduh. Gue sama dia tuh dia megang pundak gue megang baju dia. Matiin. Oh merinding bang. Matiin dia bilang gitu kan. Yuk matiin. Ya udah ayo matiin berdua. Tadi udah gue matiin, sama gue juga matiin. Gue pikir remote-nya error bang. Ya udah yuk, gue matiin bang. Das, matiin. Gue naik lagi, ada suara dari TV itu, suara kayak kuntilanak, ketawa bang, suara cewek ketawa. Dan pas kebetulan di situ film channel horor, gitu loh, film setan. Kaget dong gue bilang. Sedangkan remote-nya gue bawa bang. Remote-nya gue bawa.
ke atas. Pas gue habis matiin gue bawa. Ya udahlah, gue bilang, udah yuk, nggak apa-apa, nggak usah matiin lah. Gue nyotin, yaudah matiin dari sini aja, gue matiin dari tangan. Mati bang, gue langsung ke atas. Udah kan nggak nyala bang. Nah, tadinya tuh gue mau tidur di sebelah kamar si Indra kan. Dia mau tidur di sini aja yuk. Udah gabung aja deh bertiga. Gabung lah gue bertiga bang. Nah, gue lagi tidur. Nah itu mah benar-benar ini ya, namanya orang berenang kayak gimana sih bang? Ber gitu kan? Kayak air. Tuh, lo dengar tuh. Yang berenang lagi tuh. Siapa yang berenang ya? Terus kata saya, iya siapa ya? Coba kan Indra. Suruh ngeliat. Karena kan si Indra kan nggak tahu. Di situ Indra tuh nggak tahu apa-apa soal gue diganggu, soal itu tuh nggak tahu. Karena dia belum ngerasain gitu kan. Aku bangun, Ndra, ada yang berenang Ndra. Gue bilang, coba Ndra lihat Ndra. Apa sih Ro gitu kan? Gue lagi tidur, dia bilang, coba itu orang berenang. Lu denger gak? Gue berdua masih Sam tuh dengar. Dia nggak dengar. Nggak ada, mana ada yang berenang. Ayo coba ikut yuk. Ada gitu kan. Ribet lo waktu gitu. Kurang tidur juga. Besok kan kita harus, maksudnya harus desain gitu apa sih namanya? Harus dekor. Besok kita harus dekor gitu kan. Ya udah coba lihat tuh pastiin lu ada yang berenang gak itu gitu. Lihat nggak ada bang. Nggak ada yang berenang. Nah pas si Indra gua mau kan kaca. Nah pas si gua si Indra dulu balik badan terus dia teriak, weh siapa itu? Diudak lah sama si Indra. Gue ikutan dong dari belakang. Gue di tengah, dia di belakang, si Sam belakang. Lihat lari turun tangga. Siapa Indra? Enggak, tadi ada cewek di sini gitu kan. Rambut panjang, nggak tahu lari ke bawah. Siapa Indra? Gue bilang. Nggak tahu. Kayaknya anak-anak deh, belum pada pulang. Coba lu pastiin dulu. Udah pada pulang belum anak? Satu-satu tuh gue teleponin bang. Gue video call, gue teleponin. Udah pada di semua. Lu udah di rumah? Gimana? Si Salsa di mana? Si Tasya di mana? Si Amel di mana? Semua satu-satu gue telepon, udah pada di rumah. Perempuan itu siapa? Kan gitu kan. Udah naik lagi yuk. Naik tuh, gue video call tuh di teras depan bang. Video call di teras depan, akhirnya gue naik lagi ke atas. Tidur lah gue. Udah pulas tuh gue tidur bang. Nggak ada ini. Nah, yang anehnya si Sam itu ada di depan bang. Tidur. Padahal dia bertiga sama gue. Lo tau gak sih bang bangku kolam renang tuh yang tiduran tuh? Hah? Yang dari apa sih kabel gitu tuh, ya, karet tuh. Kayak anyaman gitu bentuknya. Di situ dia tidur, pules banget. Dan bajunya itu terbuka. Gue pergi dari tiduran enggak. Gue bangun, Sam lu gila sarap lu, gue bilang. Ngapain lu di sini tidur? Dia bangun, lah, gue kapan pindahnya? Lah gue nggak tahu gituin kan. Orang gue bangun lu udah di bawah. Lu ngigo kali lu, apa lu pindah ke bawah atau gimana? Kagak, gue nggak ada pindah, gue nggak ada bangun, dia bilang. Gitu kan. Masa ya ada yang mindahin sih, nggak mungkin badan lu gede kayak gitu ada yang mindahin kan. Gue juga gak kuat, saya mindahin lu Sam gitu kan. Lu diangkat juga pasti berasa, lu pasti bangun gitu kan. Lu kocolak gitu aja lu langsung bangun, apalagi gue angkat gitu kan. Makin takut tuh bang, itu hari kedua tuh bang. Itu pagi jam 9:30 gue bangunin dia. Yaudah dekor lah gue bang. Ngedekor, masang balon apa segala. Gue di situ ngerebutin gunting bang. Jadi tuh gunting tuh ada kayak ngumpetin. Masa 4 biji gunting gak ada semua? Jadi kan gue gunting pita. Gue taruh sebelah gue sini. Gue sambil gunting. Gue cari, gunting gak ada. Sam, gunting Sam. Lah gunting sama lu. Lah sama gue, coba si Indra tanya. Jadi tuh kita udah masing-masing. Ada masih ada sisa-sisa. Udah gunting Ndra. Lah gunting gue juga gak ada. Gue nyariin gunting tuh bang. Bertiga. Sampai gue angkat-angkat, gue cari-cari ke dapur semua. Ya masa gunting bisa jalan sendiri kan gak mungkin. Ya kan. Udah tuh gue bengong bertiga. Gunting kemana ya? Yaudah beli lagi deh. Belilah gue jalan bertiga kan. Biar cepet. Di Indomaret di depan tuh. Wah akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Ada gunting di lantai. Lah, ini gunting gue bilang. Tadi kita cari nggak ada kan, gue gituin kan. Semuanya ada. Semuanya ada. Kita pindah aja yuk. Dia bilang gitu kan. Kita pindah aja yuk. Nah sini, jangan sayang duitnya gitu kan.
udah bayar juga. Si Salsa marah-marah lagi yang ada. Terus gimana? Ya udah kita lanjutin aja kerja. Pasang semua. Abis pasang itu hari kedua itu gue ke depan bang. Abis pasangan jam 3:30 lah, jam 4 sore. Ke depan yuk beli kopi dulu. Ayo beli kopi ke depan. Balik lagi udah berantakan bang. Semua udah pada ya mau gimana lagi bang. Gitu kan. Kita udah bayar, kita bagaimanapun caranya harus selesaiin acara tersebut gitu kan. Udah pasang lagi. Jadi tuh berantakan itu kayak nggak berantakan semua ya. Sebagian tuh kayak yang gue berpikirnya kan gue pakai double tip, ditaruh di kayak di hordeng, di tembok, tuh balon-balon gitu kan. Ya mungkin karena double tipnya jelek kan, mungkin jatuh kali, copot gue. Ya mungkin copot kali, nggak semuanya ini kan berantakan gitu. Akhirnya gue pasang lagi bang. Udah tuh. Nah udah itu kopi, gue ngopi tuh sama si Sam tuh. Si Sam, si Indra di atas lagi video call sama ceweknya kan. Dia kan biasa video call terus kan. Udah, nah terus di videoin lah sama si Indra ke bawah tuh, videoin lah sama si Indra. Nih itu udah jadi semua gitu kan. Tinggal nunggu anak-anak doang. Nah terus kan permintaan dari si Salsa yang punya acara kan, coba di dekor dulu kolam renangnya gitu kan. Kayak kasihin kembang-kembang kayak apa kayak gitu kan. Gue bilang gue nyari kemana kembang gitu kan. Coba kayak cari depan, tanya kayak sama siapa gitu. Terus gue transfer duitnya. Nah karena kan di situ gerimis bang. Jadi gue nggak berani keluar kan. Lagi juga kalau naik motor kan kehujanan gue. Gue nyari kemana kan, akhirnya nggak jadi tuh, nggak jadi dekor. Gue nonton sambil tiduran, nongkrong sambil tiduran kan. Nah di atas kan kamar mandi ada di atas tuh. Ada yang mandi bang. Suara shower gimana sih bang? Ser aja. Nah, siapa yang mandi tuh? Gue pikir kan si Indra kan. Si Indra nggak ada. Si Indra kali mandi. Nggak sempet gue cek karena kan gue pikir si Indra kan. Nah tapi gue dengar suaranya dia lagi telepon sama ceweknya di ruangan kolam renang. Di bawah. Di bawah. Sam coba Sam, lo lihat tuh Sam. Di mana? Itu di belakang gitu kan. Itu kayak suara Indra tuh. Oh iya ada si Indra Ro katanya. Ada si Indra. Lah. Terus yang di atas siapa ya gitu kan. Ayo kita cek. Cek lah tuh gue penasaran kan sampai si Sam ini tuh sampai teriak. Woi keluar kata dia gitu kan. Kalau emang lu ada ya ada, gue di sini ngeganggu lo, gue bilang kata dia gitu kan. Gue ngeganggu lo. Lu keluar lu maunya apa gitu kan. Tolong jangan ganggu gue, di sini gue nyewa. Gue di sini mau happy deh gitu kan. Udah tuh semenjak dia teriak kayak gitu, ada satu kejadian remote TV. Kan jadi pas gue habis ngecek itu gue ke bawah lagi bertiga. Remote TV gue taruh meja. Si Sam itu lagi main handphone sambil begini bang. Nah gue ketiduran. Gue nonton ketiduran karena mungkin karena faktor capek kali ya. Sambil tidur gue ketiduran. Nah dia marah-marah ke gue si Sam. Lu bercanda lu konyol lo katanya. Gue bangun lu. Gue bilang pura-pura tidur bilang. Emang gue tidur. Kenapa sih lu Sam gue gituin? Lu konyol bercandanya nggak demen gue. Kenapa? Lu tahu lu nyambit pala gue pakai remote. Lah gue bilang. Sam gue lagi tidur Sam. Gue berani sumpah Sam. Gue lagi tidur. Apaan lu orang gue disambit pakai remote? Emang bener remote itu tutupnya kebuka. Tuh remote di bawah lu coba ambil dah. Baterai juga kebuka. Sam gue bilang. Lu kenal sama gue udah lama Sam. Dan gue kalau seandainya bercanda nggak pernah main kepala, sampai nyambit remote ke kepala lu gituin kan. Kita di sini tuh lagi dijailin Sam. Lu inget gak TV nyala sendiri? Dia diem aja. Dia tuh kayak nggak yakin bahwa dia tuh disambit sama makhluk halus, dia nggak yakin. Di situlah dia marah sama gue. Terserah lu deh Sam, kalau emang lu nggak percaya sama gue terserah lah. Emang lu balik lah gue gituin kan. Iya gue tahu emang lu kok yang nyambit, dia bilang serah. Gue bilang gitu kan. Nah setelah itu udah tuh gue ke atas tiduran, gue sendiri tungkerep kan. Nah si Sam ke atas juga tuh, nggak lama, nggak ada 15 menit dia ke atas juga, ke atas. Nah dia ngambil bantal tidur di ubin lantai karena gue lagi, dia marah sama gue kan selek kayak gitu kan. Tiduran. Lo tau gak sih bang vas bunga tuh? Vas bunga tapi dari kayu. Disambit gue bang.
Gue sampai mau berantem sama orangnya. Disambit, itu kencang banget bang. Tapi kena badan? Kena sini gue bang. Kena kenceng. Gue langsung bangun, gue mau ngelawan. Maksud lo apa Sam gitu? Lu mau balas dendam gitu kan? Gue ngelakuin. Apaan sih, orang gue lagi tiduran lagi main handphone kata gitu kan. Lu nyambit pakai inian kan gue gitu kan. Kagak. Emangnya gue lu jahil, lu nyambit kepala gue. Bener Sam, gue disambit pakai inian Sam. Lo tau kan letak ini di mana gue gitu kan. Langsung deh tuh gue main lihat-lihatan itu sama itu. Kayak sekarang lo percaya kan Sam gue kalau gue bukan pelakunya gue gitu kan. Dia langsung diem ya. Yaudah gue minta maaf kata si Sam itu. Yaudah Sam, terus gimana Sam gitu nanya. Hari kedua tuh bang, tuh pas hari kedua tuh. Karena kan besok anak-anak mau datang. Hari ketiga anak-anak mau datang kan. Ya udahlah, kita kuat-kuatin aja di sini. Tapi jangan sampai mereka tahu. Nah hari ketiga itu malam itu gak ada apa bang. Terus tenang ya. Gue bilang, gue sampai bismillah. Nah si Sam kebetulan sholat juga kan di situ kan. Sholat terus malam Jumat nggak salah itu bang kejadian. Hari ketiga itu malam Jumat di yasinan itu di rumah itu si Sam yasinan. Adem nggak ada ganggu bang, nggak ada ganggu sama sekali. Nah udah tuh tidur tuh, gue tidur. Si Sam kan dia kan emang sholatnya kan emang rajin bang ya. Di situ tuh dia sholat tahajud. Alhamdulillah gue tidur tetep bang, tenang aman. Di sholat tuh aman bang, nggak ada aja apa. Setelah dia sholat itu jam 5:30 lah bang, jam 5:30 jam 6 apa. Duduk di kasur sambil megang handphone kan begini. Sebenarnya kalau begini, gue ngeliat si Sam di sini. Jadi gue di belakangnya dia kan. Tuh pintu kebuka, ngegabruk. Oke. Gue liat, siapa ya Sam? Si Sam ngeliatin gue sambil ngegang kepala, sambil gini kan, siapa ya gitu kan. Oh ya udah biarin aja. Udah biarin aja, intinya kita nggak jahil di sini gue gituin kan. Udah Sam, nggak usah diinin Sam. Gitu kan, kalau emang dia nongol ya alhamdulillah, kalau emang ini kan maunya gue tahu maunya dia apa itu gitu kan. Udah tuh. Nah udah tuh pas itu gue nggak bisa tidur bang, nggak bisa tidur lagi setelah gabungin pintu. Jam 11 siang anak-anak pada nyampe tuh perempuan itu. Nah perempuan semua sama satu teman gue cowok. Nah si Indra kan yang nyebut ke depan kan, Indra tuh anak-anak kayak nyampe Indra. Langsung dibuka lagi bang si Indra. Masuklah kayak mobil help gitu bang. Turun dia tuh. Kita party gitu kan. Terus kayak main kayak orang yang serem-sereman. Berenang. Tapi mereka nggak tahu apa yang gue rasain saat itu tuh. Belum cerita tuh ya? Gue belum cerita, gue masih tutupin. Sam gue bilang, ini acaranya dia Sam gitu. Kita jangan ikut party gitu ya. Kita harus normal, lu tau kan kejadian yang tadi kayak kemarin sebelumnya gimana. Nah kata Sam, yaudah gue panggil Indra dulu deh. Yaudah gue ikut gue gitu kan. Panggil kan Indra sini. Ngobrol lah tuh Indra, kita gak usah ikut mabuk ya gue bilang. Gak usah ikut party gue gitu kan. Biarin mereka yang party. Kita udah diem aja, entah kita kemana kek. Kalau ada apa-apa jadi kita bisa nolong. Oh ya udah. Nah, si Yadi kasih tahu gak kata dia kan. Udah si Yadi nggak tahu apa, takutnya dia ngoceh ke teman-teman yang lain kan. Dia cukup kita yang tahu. Itu bisa party anak-anak, kita di depan bang, di tukang warkop warung Indomie. Ya jalan juga nyampe lah deket villa. Nanya deh tuh Kang Indomie. Awalnya tuh gue kayak orang asing bang. Pak, mesen Indomie. Nah tuh orang-orang pada party di villa tuh. Ada party di villa. Pak, gue mesen Indomie gitu kan. Pak Indomie pak gitu kan. Cabainya banyakan ya gitu kan. Es teh manisnya 1. Gue makan, si Sam ngopi, gue makan, si Indra makan. Makan deh tuh. Nah gak lama gue lagi makan, si bapaknya nanya, ada acara apa? Dia bilang gitu kan. Biasa pak, lagi acara ulang tahun gitu kan. Lagi biasalah anak muda gitu kan. Oh hati-hati aja di situ ya mas, kata gitu. Gue tanya, kenapa pak? Enggak, hati-hati aja, nanti aja. Dia bilang gitu. Iya kenapa, ceritain pak, biar saya tahu gitu kan. Udah nanti aja, ntar kalau pulangnya aja nanti saya kasih tahu. Kalau ada apa-apa kesini aja gitu kan. Nanti saya cari bantuan. Nah si Sam nanya lagi, Pak tolong lu kasih tahu saya pak. Gitu. Saya juga udah tahu kok pak gitu kan. Serem ya pak villanya pak. Gimana saya juga digangguin pak. Langsung tutup poin tuh si Sam ke bapak itu. Si bapak itu diem aja.
Diem aja. Bapak itu nggak mau ngomong apa-apa. Pokoknya si Sam ngomong nggak dijawab sama bapak itu, nggak dijawab sama sekali. Ya udah deh, yuk kita ke dalam. Dalam udah habis makan, ke dalam bang. Gue ke atas bang. Lagi party itu ya ada yang lompat bang. Kaget gue. Ada yang lompat dari atas ke bawah. Jadi kan balkonnya kan begini, Retro L gitu. Balkon. Nah dari sini tuh lompat ke bawah. Tapi kena ke ubin. Aduh. Siapa tuh yang lompat? Siapa yang lompat? Wah di situ panik bang bertiga. Gue langsung lari. Si Sam lari, gue lari ke bawah. Sindra lari. Anak-anak lagi pada joget-joget party. Awas sedang lompat, sedang lompat. Salahin si Sam ngomong kayak gitu. Sedang lompat itu siapa yang lompat? Langsung kayak gimana ya? Langsung kan dia kan pakai sound tuh, musiknya langsung gue cabut. Gue matiin. Ada yang lompat, ada yang lompat. Siapa itu yang lompat? Pas lihat nggak ada. Aduh. Gue langsung jongkok bang, lemes. Si Sam juga langsung yang pintu begini ya, bengong ya. Semuanya melihat soalnya ya? Iya, gue bertiga melihat. Yang lain nggak lagi party bang. Lagi di party di ruang tamu itu. Gue bilang, ada yang lompat gitu kan. Siapa itu? Gue bilang, udah lanjut aja deh. Itu jam 9:30 bang. Kejadiannya. Jam 10, 9:30 lah. Kejadiannya. Ya udah gue bilang buat temen-temen nih ya, gue gituin kan. Gue langsung omongan. Kita kalau bisa jangan lama-lama lagi ya untuk party-partinya, bisa dilanjut besok, gue gituin kan. Soalnya nggak enak di sebelah kan ada rumah juga, takutnya keganggu gituin kan. Ya nggak seru dong katanya gitu kan. Bukannya soal nggak seru gitu kan. Demi kenyamanan kita juga gituin kan. Sampai jam berapa bang? Harus jadi. Ya jam 11 lah ya gue gituin kan. Udah deh gitu, tolong banget, aku mohon banget. Nah si Salsa marah, kan perjanjian gak sampai gini, kan gue bilang gak sampai kayak gini. Terserah kita dong, kan ngajin acara. Gue sempet selek tuh bang, sempet keras gue sama Salsa. Gue bilang, gue yang bawa lo, gue gituin kan. Gue nyariin tempat, kalau seandainya ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab sah, gue gituin. Lo gak tahu ceritanya sih sah, gue gituin kan. Gue ngomong berdua sama Salsa bang, gue tarik kan Salsa. Ada apa sih sebenarnya? Pokoknya untuk saat ini lo dengerin gue dulu. Gue mohon sampai jam 11 anak-anak harus istirahat. Ya udahlah terserah lo lah, gue jadi bad mood katanya. Malas gue kayak gini. Ya udah terserah lo lah sah gue gitu. Udah tuh. Jam 11, gue matiin musik, gue nyalain lampu semua. Ya udah yuk pada istirahat. Udah pada mabok mungkin anak-anak tuh. Ada yang tidur di sini, ada yang tidur di sini kan. Udah, kira gue kayak bangku, tidur di bangku, di situ gue lagi cenderan. Gue nyari Indra nggak ada. Gue masih Sam gimana Sam, gue bilang, ayo dong Sam kasih solusi gimana enaknya Sam, apa kita besok pulang aja gitu kan. Gue takut ada apa-apa. Gue juga nggak tahu Ro. Si Salsa marah gak ya? Takutnya kecewa sama kita gitu kan. Si Indra turunlah tuh dari atas. Setelah gue ngobrol sama si Sam tuh yang kata gue mencari solusi. Turun dari atas bawa anduk. Lu jam 11:30. Jam 12-an lah. Ini ngapain Indra gue gituin. Mau mandi gue. Si Sam lah jawab, lu mandi malam-malam jam segini lu rematik, lu butuh rasa lu. Ntar kalau mandi jam 2 airnya masih baru, enak, seger gitu kan. Gak bakal kena rematik. Enggak apa-apa dia bilang gitu. Masuk kamar mandi bang, tes. Shower nyala. Tiba-tiba teriak. Wow, panik dong gue. Kenapa sih Indra? Langsung buka pintu. Nggak ada. Sam, lu ngeliat gak Sam? Gue bilang. Sempet ngobrol juga kan Sam? Sempet lu tanya juga kan Sam? Coba cek di atas. Lagi tidur dia sama ceweknya. Itu hari ketiga tuh. Mau masuk hari keempat. Jadi kita tidur aja gabung dah gitu kan. Enggak, gue bilang gue gak bisa. Kita harus jagain anak-anak yang di bawah. Anak udah pada mabok. Gue ngeri ada apa-apa gue gituin. Gue kunci-kunciin semua pintu. Tak, bawah kunci pintu. Gue bengong aja. Nah, gak lama jam 2-an Cinta turun sama ceweknya. Gue sambil ngeliatin kan, sambil ngeliat kayak ya Allah, gue bilang gue bisa kayak gini gitu kan.
Si Sam juga ngeliat nengok turun ke bawah. Nah Sinta ngomong, lu belum tidur sih? Jawab lah Mas Sam. Enggak, gue lagi jagain anak-anak, tau ada apa-apa. Oh, lu ngapain? Gini. Gue masak mie, dia bilang gitu kan. Cewek gue lapar. Oh ya udah. Ya cewek lu sini aja, lu masuk situ, gitu kan. Biarin cewek lu sini. Duduk deh tuh di sebelahnya si Sam. Duduk. Nah Sinta teriak, Ro lu mau gak? Gitu kan. Sam lu mau gak mie? Sekarang gue bikinin. Enggak ah, gue gitu kan. Udah lu aja. Akhirnya dia masak. Nah, gue ngeliat dia buang air panas tuh di wastafel. Dia nganter mie-nya ke ceweknya, balik lagi, masak lagi lah buat dia. Masak. Gue kalau disiramnya gue nggak lihat bang. Emang gue lagi fokus ngobrol kan. Disiram. Iya. Jadi pas masak kedua, selesai dia masak buat dirinya dia itu buat dia, dia teriak bang. Dia teriak. Anjing, dia ngomong binatang lah ya. Anjing dia bilang gitu kan. Kaget dong, kenapa lu gitu kan. Gue disiram. Hah, disiram? Pas gue lihat, ya sekarang logika bang ya. Kalau kesenggol, tempat masak Indomie jatuh. Bener gak? Tempat masak Indomie itu tetap di kompor. Tapi airnya kering. Sini dia melepuh belakangnya. Belakangnya melepuh. Dibuka kan baju kayak merah gitu kan. Gue pakein odol kan. Udah pakein odol. Nambah gede tuh bang besok itu. Itu jam 2-an lah kejadian malam. Masuk ke hari keempat. Gede tuh lebar sini belakang. Itu pakein ini panas kan. Dan itu piring pecahan piring tuh Indomie berantakan. Jadi pas gue lagi ngerapihin, posisi gue kayak ruku begini bang, gue ruku begini nih. Posisi gue ngambil begini. Gue bangun begini. Gue ngeliat dari belakang kaki gue tuh perempuan, ya kan? Matanya tuh merah, cewek matanya merah, tapi tuh banyak darah bang. Jadi tuh di deket kaca kolam renang lagi berdiri aja. Astagfirullah, gue langsung begini kan. Gue nengok tuh nggak ada. Gue ngeliat dari kolongnya nggak ada. Oh berarti ini dia nih yang jahil. Berarti ini dia yang jahil. Perempuan tuh banyak darah bang. Matanya tuh merah. Gue ngeliat dari kolong, tuh serem banget bang. Tapi gue nggak cerita. Pecahan belingnya gue taruh plastik, gue ikat, gue taruh tempat sampah. Kira ceweknya ngobatin deh tuh pakai nodol, masih keperihan itu, sakit perih kata gitu kan. Masuk ke hari keempat bang. Itu gue nggak tidur, si Sam nggak tidur, si Indra juga nggak bisa tidur, ceweknya bisa tidur deh tuh di sofa tuh kita duduk sampai pagi. Anak-anak pada bangun deh tuh, Salsa turun tuh jam 7 pagi, 7:30 turun. Kata dia bang, guys, teman kita party lagi gak? Kata ini gue beli minuman. Nah disamber lah Mas Intri. Sah, cowok gue ada nyiram belakangnya, kata pakai air panas. Siapa yang nyiram katanya? Langsung gue pencet kan pahanya. Terus langsung dialihkan sama si Intri. Oh enggak, kesiram sama air panas. Gituin langsung. Bukan ada nyiram Sah, sorry bilang. Oh lagian gak hati-hati sih kata gitu kan. Ini kita malam ini mau party lagi gak? Terus gue alihkan. Gimana kalau seandainya kita ngadain jangan party lah, jangan mabuk-mabukan lah. Pengajian kayak, syukuran kayak, panggil Pak Ustadz kayak buat lo kayak biar perlu panjang umur kayak banyak rezekinya kayak gue gituin kan. Cara anak muda banget tuh ya. Iya. Pengajian. Apa kayak ini kayak. Lah kan ditolak dong pasti dong. Iya. Gue lupa di Kristen bang. Idenya juga bagus. Iya. Ya gue biar maksud gue tuh biar gak ada gangguan ya, gitu aman. Kan. Dia bilang, Ro, lu yang hijau kan katanya. Lah kenapa gue bilang? Gue Kristen, tai dia bilang gitu. Oh iya gue lupa gue bilang. Terus gawang panggil ini kek, suruh berdoa kek di sini nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu kan. Doain buat lu biar lu panjang umur kek, gitu kan. Ya gue harus manggil siapa kata dia, harus doa sama siapa gitu kan, siapa mau doain gue gitu kan.
Gue nggak tahu, gue berdua gue pasti ke gereja gitu kan. Gue pulang dari sini juga ke gereja gue gitu kan. Ya terus gimana ya Sa, gue gitu kan. Jangan party lah, gue bilang, please, gue bilang. Mohon, gue bilang, jangan party, gue bilang. Lu kenapa sih? Aneh banget sih lu. Bukan lu pas sebelum berangkat lu udah seneng lu ngadain, lu bilang, ayo kita party aja di sini gitu kan. Kan lu sendiri yang kata yang mau gitu kan. Dong ngajak yang ngadain ide gitu kan. Lu juga yang nyari villa, dia bilang. Sekarang kenapa lu berubah? Gue juga bingung nih gitu kan. Udahlah, gak usah bingung-bingung kayak gitu. Ya tanterin gue yuk, kemana? Ke depan. Gue mau nyuruh orang aja lah katanya. Terus kata si Adi, lu ngapain nyuruh orang? Lu pesen aja di Gojek gitu kan, pasti ada. Oh iya bener ya, buat malam ya. Iya. Saya itu bang minuman bang. Gue nggak bisa ngalihin dia lah buat, maksudnya ngelarang dia buat beli minuman. Beli lah, gue bilang. Ya udah gini. Beli tapi nggak ada sampai ada musik ya, kita nyanyiin aja ya. Main gitar kayak apa kayak gitu kan. Oh ya udah. Main deh tuh nyanyi, mabok lagi tuh bang. Gue gak minum. Udah tuh, pada malam tuh bang, pada mabok. Gue ke atas tidur berdua masih Sam. Sam gue ngantuk Sam, gue bilang. Tidur ke atas yuk. Terus anak-anak gimana? Udahlah biarin lah anak-anak lah. Yang penting kita kesehatan kita dulu. Ya, anak-anak sampai pada ini bang nyanyi. Jadi kan si Adi yang main gitar juga. Lihat gue istirahat dulu ya. Kalau bisa lu jagain anak-anak. Istirahat lah gue berdua ke kamar. Nggak lama gue ke kamar si Fitri naik. Fitri naik bang, tidur di tengah gue nyelip, Brad. Melok gue, dipelok lah sama si Sam. Karena bilang, emang kan si Sam kan suka banget sama si Fitri dari dulu kan. Langsung gue nggak berkutik, yaudah gue ke depan dulu gitu kan. Ke bawah, gue ngeliat, ada si Fitrinya di situ bang lagi nyanyi, lagi duduk. Si Sam sama siapa ya? Gue bilang, Ra, si Fitri tadi, gue bisikin, si Fitri tadi di atas. Gue bilang, tidur di tengah-tengah gue gituin kan. Sekarang dia masih Sam di atas. Si Sam sama siapa ya? Gue bilang, si Fitri di sebelah lo. Dia udah ke atas lah gue masih Indra. Si Sam lagi di bakat lemari bang begini. Gue bilang, Sam, ikut ke bawah yuk. Ke bawah lah bang. Ngobrol lah gue di depan. Sam, gimana Sam? Siapa yang tadi tidur di depan? Serem bor kali itu. Serem lo, gue gak berani so. Serem gimana Sam? Gue kan. Matanya merah Sam. Iya. Terus kayak ini gorokan bang. Lehernya kayak gorokan Ro. Serius. Nah. Terus gimana Sam? Pulang aja besok pulang. Kita masih ada 1 hari bilang. Kita masih ada 1 hari besok. Jangan sampai kita ngecewain masih salsa. Ya udahlah katanya. Terus gimana? Ya udah kita duduk di sini aja di kolam renang. Duduklah di kolam renang bang, di bangku yang itu. Di bangku yang itu tuh tiduran sambil ngobrol dan senderan. Nah itu si Sam tiba-tiba teriak dia. Ro itu ceweknya, Ro itu ceweknya. Jadi di pojokan bang, dia lagi berdiri sambil ngeliatin kita. Gua nggak ngeliat, si Sam yang ngeliat. Mana Sam? Gue sampai nginin pakai handphone kan, gue videoin nggak dapet, nggak kena. Gue ngeliat tadi di situ Ro, di situ gue ngeliat. Terus gimana Sam? Gue bilang, besok sehari lagi kita masih di sini. Kuatin aja lah, gue bilang. Allahu alam aja lah. Dengan umur kadang tahu kalau sana kan kita mau harus ini di sini ya, kita di sini gue bilang. Ya udah, ya masuk ke dalam. Masuklah tuh gue ke dalam bang. Masuk ke dalam, ke atas lagi tuh gue tidur bang. Wah gue udah gak mikirin anak bang. Susah pada dibilangin kan. Udah tidur nih. Tidur, siangnya kita ke depan, ke Puncak Pas tuh. Depan Puncak Pas, ngelihat dia tuh manang-manangan, foto-foto apa segala, selfie kan pakai mobil. Besok kita pulangnya siang gitu. Besok check out kita siang. Rapin deh tuh. Kita berenang dong kita. Hari terakhir nih gitu kan. Ya udah berenang lah, yang mau berenang serah. Gitu kan. Berenang lah mereka bang. Terus mereka. Gue bilang maghrib. Weh naik dulu, bilas dulu. Maghrib gue bilang nggak baik.
Udah pada bilas dulu sono. Nah ini si Salsa sama si Yanti ini tambeng bang. Emang kan dia emang bukan beda agama ya, beda agama, tambeng. Gue bilang maghrib gitu kan. Dia mas saya berenang, ditarik lah dia bang, ada yang narik si Yanti. Ada yang narik, tiba-tiba plep nyelam, nggak ada, ditarik lah masih Salsa, tolongin gitu. Untungnya anak-anak masih pada nyebur, langsung tolongin, selamat lah bang. Untungnya tuh langsung naikin. Gue marah-marah, gue bilang kan, gue bilang apa ya, maghrib jam berenang, gue bilang besok kita mau pulang, kalau ada apa-apa nanti siapa yang tanggung jawab kalau bukan gue gitu kan. Pada batu sih lu. Nah, akhirnya sambil nangis tuh si Yanti, nangis kecokan. Udah Yan, Sal, bilas sono si Yanti. Kalau suruh bilas, keluarlah mereka. Gue tanya, Yan, lo kenapa ya? Gue bilang, lo gak bisa berenang. Gue ditarik, ada yang narik gue dari bawah. Serius ada yang narik gue, demi Tuhan, kata gitu kan, demi Tuhan Yesus gitu kan, ada yang narik gue dari bawah ke dalam. Terus gimana? Gue bilang, lu ngeliat gak orang? Gue gak ngeliat. Air udah masuk hidung gue, katanya perih banget gitu. Ya udah deh, pulang yuk, gue takut, pulang yuk. Langsung lah si Salsa negor gue bang, lu jujur sama gue, dia bilang gitu. Salsa, apa yang lu sembunyiin? Dia bilang, jangan ngobrol di sini, gue gituin, ayo ke depan. Gue cerita lah tuh semuanya sama Salsa. Dari gue pertama ada di sini sah, gue juga diganggu sah. Bahkan sampai gue disambit sama vas bunga, si Sam disambit pakai remote, terus si Indra disiram, dan gue juga dengar si Indra mandi, tapi ada yang teriak. Ternyata pas gue buka gak ada si Indra, ada orang lompat dari atas ke bawah. Gue rasain semua. Lu gimana sih nyari tempat? Dia bilang gitu kan. Ya gue pikir murah, nyaman, enak, gue bilang. Karena tuh gue belum pernah namanya tuh nyewa villa tuh kejadian seperti ini, gue gituin kan. Gue juga gak tahu. Kalau gue tahu akan jadi seperti ini, gue juga akan mau nyewa di villa ini, gue gituin kan. Gue nyari tempat lain. Dia nggak bisa nyalain gue bang. Iyalah. Dia gak bisa nyalain gue. Udah gue minta maaf, gue bilang sah, kalau emang gue salah, gue ujian. Dia bilang enggak, kalau lu nggak salah, Ro. Gue yang salah nggak mau dengan omongan lo. Harusnya gue dengerin omongan lo, dia bilang itu kan. Oh iya sah, jadi ke dalam yuk, dalam. Terus gimana ya anak-anak? Tetap tidur di atas, sebagian apa ya? Kita ngumpul bareng-bareng di bawah. Ngumpul aja untuk malam ini di bawah. Semua. Yuk. Tidurlah tuh di bawah. Tuh kasur kan, dia kan kayak ada kasur lantai bang. Kasur yang busa begitu, yang lantai itu yang bisa dibawa-bawa tuh. Gue turunin semua kasur, bangku, sofa gue geser-geser. Itu berderet itu tidur di situ tuh anak. Dia tidur kali ini perpisahan, gue bilang seperti kan, mereka nggak tahu perpisahan. Kita tidur di sini gitu kan, sambil cerita kayak satu sama lain gitu kan. Cerita apa kayak terserah. Yang penting pikiran jangan kosong. Turun di semua kasur, tidurlah rame-rame. Jam 8:30 malam itu ada orang lari di atas. Duk. Gue ngitung 2, 3, 4, ada gue hitung 20. Nah si Salsa juga duduk begini kan, ngeliatin gue. Langsung si Salsa pindah ke tempat gue. Nah tadi kan si Sam nih ikut gue, nih si Indra sebelah gue. Sam coba sih geser deh gitu kan. Langsung si Salsa nanya, siapa Ro? Gak tahu, gue bilang. Lihat yuk. Gak berani, gue bilang. Gue gak berani ngeliat. Please, gue pengen lihat. Serius? Ya, yeah. Sam, ke atas yuk. Yuk, ke atas. Ke atas bertiga bang. Ke atas bertiga. Das. Si Salsa teriak si Salsa tiba-tiba. Bro, gue takut sampai meluk gue. Langsung gue bawa. Anak-anak pada histeris dong. Kenapa sih pada nanya kenapa sih? Oh, gue takut sambil pegang gue gitu kan. Siapa yang lu lihat sah? Orang katanya rambut panjang, darahnya banyak gitu kan. Itu yang gue lihat sah gitu. Si Sam juga sama ngeliat itu. Yes. Anak-anak sebagian itu nggak ada yang hiraukan, maksudnya
kenapa sih gitu kan. Yang sebagian tuh ada kenapa sih. Nah tiba-tiba di sono pada teriak. Yang deket kaca, deket pintu ngomong, woi tolongin gitu kan. Gue bilang ada apaan? Bang tadi ada yang lompat katanya. Dari atas ke bawah. Lantai 2? Ada yang lompat. Tapi jatuhnya ke kolam renang. Lompat. Terus kayak orang mau berenang lompat gimana sih Pak? Sampai sumpah katanya. Si Septi itu sumpah. Gue ngeliat bang tadi tuh ada yang berenang sini lompat dari atas. Terus tiba-tiba kamu muncul orangnya, makanya gue teriak. Dia bilang, oh halusinasi kali lo. Yaudah kita tidur yuk. Gue bilang, bang baru juga jam segini masa udah tidur. Terus kita harus mau ngapain? Setelah itu udah tidur. Nah gue gak bisa tidur bang. Gue, Salsa, Sam, Indra, si Indri gak bisa tidur, gue berlima. Gimana ya? Si Salsa bolak-balik ke sofa, duduk di sofa, ngeliat. Nggak ada. Ngeliat jam lama banget ya, pulang sekarang aja yuk. Ayo pulang sekarang gitu kan. Boleh tuh. Tapi kita harus nunggu besok karena kan kunci apa yang punyanya takut datang. Kita nggak pamit nggak enak maksud gitu. Coba telepon deh bang. Gue telepon kan, nggak diangkat. Mungkin karena udah malam kali ya, jam 1-an. Udah malam, pada nggak diangkat. Yaudah kita tunggu besok deh. Oh ya udah. Jam 1:30, jam 1:05, jam 1:54 mau jam 2 lah. Itu bang. Di atas tuh lari, udah gitu sambil teriak. Kayak teriak orang minta tolong. Tolong. Selalu denger gak Sa? Gue bilang. Sam lu denger gak Sam? Itu semua pada denger bang. Pada bangun semua. Semua orang ada di situ? Iya teriakannya kenceng. Siapa sih yang minta tolong? Siapa? Itu tuh lama bang suaranya bang. Minta tolong. Kita nyari ke atas gak ada orang. Kita nyari kolam renang gak ada orang. Ke depan pun gak ada orang. Sampai gue bawa setter kan tuh. Gue nyenter gak ada orang. Ada kali sejaman tuh orang minta tolong. Cari-cari. Udah dimain di sini. Diam, kunci pintu semua. Di dalam bangunan itu tapi? Di dalam? Bukan di luar? Bukan. Minta tolong selama sejam tuh. Ada kali sejaman tuh minta tolong. Lama dong? Lumayan bang. Gue cari-cari tuh gak ada. Si Cindy, gue gak begitu kenal. Dia teman gue, perempuan. Tiba-tiba lari. Nabrak kaca. Sini sobek bang. Gue lari dong ke tukang warkop. Temenin gue Ndra ke tukang warkop gitu. Kan kalau dapet minta tolong sama dia. Adilah warkop. Tutup. Tengah malam? Iya. Gue kedor, Pak. Gue pikir itu tempatnya, ternyata bukan rumahnya. Dia pulang karena di situ warungnya doang. Nah, kita harus kemana? Ke depan. Situlah gue minta tolong lah gue bang. Minta tolong. Kebetulan di situ ada tukang ojek nggak ada, gitu kan. Tapi kayak orang warung, tapi di situ banyak rame tuh. Di jalan. Nah tuh sama tukang parkir yang Maret. 24 jam kan tuh Maret. Bang tolongin gue bang, gitu kan. Rumah sakit di sini mana? Kenapa mas? Kenapa ya? Ngomong bahasa Sunda kan gue ngerti tuh. Temen saya bilang gitu kan, nabrak kaca, sini robek sobek gitu kan. Yuk, langsung lari itu. Dibawa pakai motor ke rumah sakit. Di situ warga lumayan rame. Tapi dia nggak ngomong kalau itu tuh tempat bekas angklung filangker tuh pada nggak ngomong. Ini bisa gimana kayak gini, gitu kan. Nah beranggapan warga situ kita karena mabok atau gimana? Karena kan situ banyak botol minuman kan tuh. Gue bilang enggak pak, nggak mabok, kita normal kemarin doang kita mabok. Beneran nggak mabok kak? Enggak nggak mabok. Gitu. Ya udah bawaan tuh. Nah, warga situ udah tuh. Gue minta tolong kan, Pak bisa gak pak 3 orang jaga di sini gitu kan. Terus saya kasih uang deh nggak apa-apa nggak masalah. Saya itu dijagain lo bang. Dijagain sama dia 3 orang itu sampai pagi. Alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa. Gue nungguin kan. Yang punya rumah ini gue tanya kan, yang punya rumah ini di mana pak ya gitu kan. Yang punyanya nggak tinggal di sini, di Sukabumi. Penjaganya di mana?
gitu kan. Penjaganya juga nggak ada. Yang jaga siapa? Dia bilang ada Yasmin dia bilang itu. Amin apa Yasmin gitu? Yasmin apa Amin? Nah kalau Pak Iwan yang kumisan tanpa ketua ojek itu nggak ada, dia bilang. Lah gue bayar sama siapa? Pak Iwan ini yang pertama kali nganterin. Gue bayarnya sama siapa bang? Dia nganterin, dia yang bukain pintu. Emang dia nggak ngasih kunci, pintu tinggal buka, tapi di dalamnya cantel kunci. Siapa yang nganterin gue ke situ bang? Gitu kan? Dan yang chattingan sama gue tuh siapa? Tadinya itu ada fotonya, tapi sekarang tuh kayak akun gue kayak diblokir sama dia. Oh, nggak ada fotonya? Nggak ada. Pokoknya bacanya akun apa gitu. Gue langsung, bingung gue bilang. Nah mas di sini dari siapa katanya? Ada Pak Iwan itu. Gue gituin kan. Dia katanya ngojek di depan. Gitu kan. Saya juga dijemput di depan. Gitu kan. Nah terus yang satu lagi tuh, yang tukang parkir ngomong, saya ngelihat bis mas masuk ke dalam, kata gitu kan. Mas naik bis kan? Iya tapi mas nggak sama orang. Mas masuk sendiri bisnya. Gitu. Di situ gue aneh bang. Gue bilang, kok sama siapa gitu kan? Saya pikir ya emang kan biasa kan emang saudara-saudara pemilik pada nginep di situ, gitu. Sering di situ rame, gitu kan. Kadang saudara-saudara datang, saya pikir mas ini saudaranya. Enggak, saya di sini nyewa pak. Bilang gitu kan. Saya nyewa. Wah ngobrol di depan tuh sama warga setempat tuh bang. Saya di sini nyewa pak. Gitu. 5 hari, harga 850 gitu kan. Harga murah. Per harinya. Terus dia bilang, ini mah kalau seandainya ini bukan villa, ini cuma villa keluarga doang, dia bilang gitu kan. Emang dulu disewain, dia bilang itu. Tapi sekarang enggak, kata gitu kan. Kosong nih udah hampir seminggu lebih, dia gituin kan. Kosong, nggak ada yang sini gitu kan. Nah si penjaganya juga pulang kampung, yang punya di Sukabumi. Seminggu lalu siapa yang ngisi? Gua nggak tahu deh kalau itu. Gua nggak nanya kayak gitu. Berarti seminggu lalu ada kegiatan di situ? Ada yang ngisi. Seminggu yang lalu ada. Tapi gua nggak tahu siapanya kan. Nah, udah tuh, oh ya udah pak, makasih ya pak, gua bilang. Tuh bapaknya itu kayak ngeliat gua tuh aneh. Akhirnya gua kasih kan tuh uang 200 satu orang kan tuh. Ya pak 200 supaya bagi. Gua kasih 600 ke satu orang. Bagi ya pak, gua bilang makasih pak udah mau bantu. Oh iya mas, hati-hati. Gua mau pulang kan tuh. Habis gue mau ngasih siapa kunci? Nggak mungkin kan gue nunggu sampai besok lagi bang. Udah lah tinggal aja lah, anak-anak pada prepare. Udah pada prepare semua. Dan tukang ojek situ nggak ada yang tahu Iwan ini siapa? Nggak ada yang tahu. Bahkan kan tukang Indomie itu juga bilang nggak tahu Iwan itu siapa. Gitu. Jadi pas gue mau pulang udah prepare, ngomong lah, manggil lah ke gue, mas sini. Samperin. Ya pak, gimana kata gitu. Dagang gua banyak pak, bahkan teman saya tuh sampai masuk rumah sakit, sini pecah gara-gara nabrak kaca. Emang kaca pecah bang? Iya sebelumnya di sini seminggu yang lalu bekas ada pembunuhan. Gitu. Gua bilang siapa yang dibunuh pak? Saya juga nggak tahu yang dibunuh siapa gitu kan, tapi ada bekas pembunuhan di sini. Ya gue bilang ya gue pikir ya lo telat ngomongnya, udahlah pak, makasih ya pak infonya gitu. Udah akhirnya gue pulang. Dan lo nggak ngelanjutin juga tuh? Nggak ngelanjutin. Gue udah males sama orang Indomie itu, sama tukang. Kenapa lo ngasih tahu ya pas gue mau pulang gitu kan? Gitu. Kenapa nggak dari awal pas gue sewa gitu? Ini tragedi ini berapa lama sebelumnya? Maksudnya? Nah, seminggu sebelumnya tuh pembunuhan tuh. Seminggu setelah pembunuhan ternyata bang. Persis seminggu. Persis. Berarti yang dibilang tadi orang tadi seminggu lalu ada yang ngisi, itu ada kejadian ini. Nah ada kejadian. Nah udah gitu, ini masih ada nih bang. Pas gue pengen pulang naik bis tengah jalan, gue mau ngasih duit bensin dong. Duitnya ada bang di kantong bang. Duit yang gue kasih ke Pak Iwan itu tuh ada di gue.
Semuanya? Semua. Ada di gue. Nah, berarti ini belum dibayarin juga nih tempat saat itu? Gue udah bayar. Bahkan di depan sistem gue bayar. Tapi duitnya balik lagi? Balik di gue di kantong. Kan di Salsa ngasih gue nih. Nih bayar ininya. Gue bilang, minta duitnya mana? Gue bayarin. Dia depan Salsa, di depan Sam, depan anak-anak tuh yang pertama kali gue datang 7 orang itu. Langsung gue kasih. Orang langsung pergi. Pas gue mau ngasih duit bensin, kok pas gue terogoh, Dra, gue bilang, duit siapa lu? Gue hitung. Kemarin gue bayar villa segini, Dra. Gue gak tahu nih duit siapa, gue bilang di kantong gue. Di kantong gue ini duit siapa gue gak tahu. Sisa sampai ngeliatin. Terus kita bayar kemana sama siapa? Udah nggak tahu lah. Situ tuh, udah pas ending terakhir tuh udah anak-anak pada bilang, ya udahlah pegang aja bang duitnya. Itu jadi cerita gitu bang. Berarti ini nggak tahu siapa yang nyewain ini, siapa nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Dan hitungannya udah dibayar karena dari awal udah dikasih duitnya. Udah. Dari awal udah dikasih. Bahkan tuh gue ketemu bang di Indomaret, depan Indomaret orang pakai topi kumisan, gue inget. Terus ini selama 5 hari di situ, itu nggak ada warga sekitar yang heran kenapa kalian ada di situ atau gimana, tuh nggak ada? Nggak ada yang nanya bahkan. Dia berpikir bahwa kita tuh keluarga pemilik. Walaupun seminggu sebelumnya ada kejadian tragedi tadi. Iya, ada kejadian. Seminggu yang lalu lah katanya. Dia bilang seminggu yang lalu karena gue nggak tahu pastinya, karena kata tukang warkop itu seminggu yang lalu, dia bilang. Dan kalau lo dan teman-teman ngelihat tempat ini dari awal tuh aman-aman aja? Aman, enak tempatnya, cocok kok, enak banget. Bangunannya bangunan masih baru juga? Iya, bangunan bagus, gak kayak gimana ya bangunannya tuh, gak kayak terbengkalai, enggak, bagus kayak biasa aja, kayak villa-villa gimana sih bang gitu. Gitu. Dan sebanyak itu kejadian janggal di villa ini ya? Iya. Dari awal lo masuk? Banyak tuh bang kejanggalan-janggalan itu tuh. Di situ langsung gue heran. Nggak tahu itu siapa tuh, nggak tahu siapa. Gitu. Jadi gue datang itu gue nggak tahu temu siapa. Gitu. Tapi nggak semuanya ngalamin ya, paling yang bagian terakhir tuh yang udah tidur di bawah tuh. Nah, itu baru semuanya ngalamin. Semua ngalamin. Kayak yang jatuh tuh ke kolam renang sama si itu temen gua nabrak kaca terakhir. Tapi di saat dari kejadian awal nih, yang lo ngelihat sosok itu, terus si Sam pun ngelihat si perempuan ini nih, yang akhirnya jadi ada di pojokan kamar dekat lemari nih, itu nggak ada kepikiran buat cabut saat itu? Nggak ada. Kita pergi aja dari sini gitu? Nggak ada. Soalnya kan gue udah sejelas itu kan? Nggak ada bang. Habis mau gimana lagi kan? Daripada nanti gue ngecewain si itu. Yang punya acara? Iya. Salah saya ini? Ya udah dipaksain aja tuh semuanya tuh 5 hari? Iya dipaksain. Kuat juga lo ya Mas Sam berarti ya? Ya karena kan rame-rame juga bang. Rame-rame juga bang. Dan mikirinnya sayang duitnya ya? Itu yang dipikirin di awal ya? Dan gue juga gak mau ngecewain. Karena sayang kan acaranya. Karena kan emang gue yang nyaranin nih kita ke villa aja gitu. Gue juga gak mau ngecewain dia juga sih bang intinya. Faktornya gue gak mau ngecewain. Di saat tahu ada duit itu lagi di kantong lo nih di perjalanan pulang. Ini di celana yang biasa lo pakai? Atau ganti celana? Jadi kan gue celana yang pertama gue pakai itu gue gantungin. Nah gue sehari pakai celana pendek. Oh, bukan celana yang itu. Nah, jadi tuh celana itu tuh pas pulang gue pakai lagi bang. Jadi cuman berangkat dan pulang lo pakai celana ini? Iya, gue pakai. Gitu. Gue cantelin belakang pintu. Kalau dihitung untung bang? Ya mana kan gue harus bayar biaya itu rumah sakit bang. Oh iya. Nah, tapi si yang nabrak kaca ini kaca pecah ini solusinya gimana bang? Maksudnya udah dibiarin aja gitu bang? Ya biarin aja bang. Tapi lo rapiin, pecahan-pecahannya lo rapiin? Iya rapiin, gue minta bantuan, gue rapiin, gue buang.
Tapi kaca itu bener kaca pecah. Gitu. Dan Tabrak. Dan nggak ada buat lo report juga ini laporan ke siapa kaca pecah itu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti lo keluar dari villa ini udah keluar aja jalan aja udah. Tukang warkop ini juga nggak ngasih tahu tentang villa ini, maksudnya kayak gue harus kontak ke siapa nih tentang villa ini gitu. Nggak ada. Soalnya kan gue udah mau keluar dari gue nginep, sedangkan orang yang datengin itu nggak bisa buat lo hubungin gitu. Gimana ya bang ya? Orangnya kayak ketutup gitu bang. Gue minta kasih tahu dari pertama aja dia nggak mau kasih tahu, kenapa harus di akhir? Gitu loh. Jadi gue males, gue nanya-nanya tuh males. Udah ada kejadian kayak gini baru dia mau kasih tahu. Susah juga sih situasinya ya. Iya bang, gue juga jadi serba salah. Gitu. Temen lo yang punggungnya melepuh itu gimana jadinya? Ya begitu bang, masih dia belakang itu bekasnya masih ada. Belakang melepuh kayak bendul gimana sih? Air semua dalam itu. Iya. Melenting gitu ya punggungnya ya. Melenting, tapi nggak sampai parah sampai itu sih bang. Dan ya udah pulang nikmatin dengan semua kejadian yang ada di situ. Udah nikmatin aja. Taunya ada kejadian ini aja. Iya. Tapi lo nggak pernah cari tahu nih kejadian kasus yang tadi terjadi di villa ini seminggu sebelumnya tuh nggak pernah nyari tahu setelahnya. Nah sampai rumah gue cari tahu bang. Gue searching, ketemu tuh bang. Berita bahwa ada pembunuhan, ada yang nginep di villa. Satu pasangan gitu kan. Ternyata pasangan tersebut yang perempuan dibunuh. Kalau gue hitung sih bukannya seminggu sebelumnya bang ya. Bukannya seminggu sebelumnya bang. Kalau gue hitung itu melebihi dari seminggu. Kalau gue dari tanggalnya. Soalnya pastinya ya tanggal pasti ya. Lebih dari seminggu, hampir 3 mingguan lah. 3 minggu sebelumnya. Nah tapi gue lihat gitu kan. Titik lokasinya sama, villa tersebut tuh sama yang di berita itu. Apa mungkin warga ini, si warung ini cuman bilang ya minggu lalu itu bisa beberapa minggu itu nggak tahu ya. Iya kita nggak tahu. Tapi dari berita sama tempat kejadian, tempat lo nginep ini semuanya nyambung nih, sesuai nih. Sesuai. Areanya. Sesuai. Tapi setelah itu lo nggak nyari tahu lagi kelanjutannya gimana? Lagi. Udah putus di situ putus aja. Saya di situ. Gue bilang, ya udah, berarti benar nyata udahlah. Mau gimana lagi? Waduh. Dan ini kejadian belum lama nih bang ya? Belum. 2021 bang. 2021. Dan ya udah, sekarang cuman bisa ya udahlah. Cuman bisa jadi kenangan aja tuh acara tuh ya. Makanya gue harus lebih hati-hati lagi. Dan nggak sembarangan juga nyari villa gitu, paling nggak cari tahu dulu. Cari tahu dulu, gitu. Survei dulu lah pokoknya, jangan langsung main tempatin deh. Apalagi kalau buat rame-rame, kalau ada mungkin ya buat temen-temen juga kalau nyari villa namanya kan pasti ada survei dulu nih. Kalau survei dulu ya tanya-tanya warga sekitar gimana, sosialisasi lah. Apalagi kalau lama di situ gitu ya. Mungkin kalau sehari semalam doang ya cuek lah ya. Ini kan kejadian lama 5 ya. 5 hari gue bang di situ. Gila. Nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih apa yang dialamin sama Bang Alvaro, gimana kejadiannya, tulis aja di kolom komentar. Dan sampai sekarang juga masih nggak tahu apa yang terjadi, kenapa bisa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya duitnya juga diganti ya, balik ya. Balik ya. Nggak tahu siapa yang balikin tuh bang. ya enak kalau bikin acara duitnya balik lagi mah. Iya. Enak. Tapi kan ada korban bang. Iya. Tadinya gue cuma ngeluarin buat villa 2 juta sekian, jadi gue harus bayar 7.300.000. Itu buat yang korban itu penjahit. Perempuan sini itu ya? Bang, sini. Berapa jahitan itu banyak. Tetap aja ada ruginya lah ya kalau kayak gitu lah ya. Aduh, Bang Alvaro, thank you ya. Oke, siapa Bang? Udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Oke. Sehat-sehat terus. Amin, kedepannya amin. Semoga juga kejadian yang kayak gini-gini berkurang lah dari lo. Soalnya ini kan kali kedua lo cerita di narasi nih. Benar Bang. Dan ya udah kelihatan seberapa banyak apa yang lo alamin gitu dari kejadian-kejadian mistis. Entah, ada aja lah ya yang lo alamin ya. Iya. Gak tau kenapa tuh ya. Gak tau kenapa.
Nah teman-teman tulis aja kolom komentar gimana pengalaman Bang Alvaro. Sekali lagi thank you ya Bang. Oke, siap Bang. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Nyalain lonceng notifikasinya, ya, klik subscribe-nya biar dapat updatean terbaru dari setiap videonya Narasi Misteri. Kalau gitu gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Alvaro pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,